Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tiba-tiba kakek naga mengerutkan kening tajam, menatap satu-satunya avatar Ye Chen yang tersisa dengan pandangan yang dalam, dan cahaya samar mata naga menyala. Bagaimana ini mungkin? Kakek naga bergumam pada dirinya sendiri, dan hampir terpana. Bocah ini jelas ada tanda reinkarnasi, tapi aku tidak bisa melihat kehidupan masa lalumu. Yah, bukankah kehidupanku sebelumnya sangat membosankan? Di sini, Ye Chen tidak sabar untuk berbicara, dan menatap kakek naga dengan tajam. Ini sangat tergantung. Kakek naga terbatuk. Ye Chen berkata, apa ini berarti bahwa aku juga telah menjadi kultivator di kehidupanku sebelumnya, dan aku sama hebatnya? Kakek naga berkata, ya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Ye Chen merobek sudut mulutnya. Jangan mengolok-olokku, aku tidak bercanda. Kakek naga dengan lembut menggaruk janggutnya, berpura-pura serius, dan siapapun yang melihatnya bukan lelucon. Kehidupan masa lalumu memang seorang kultivator dan itu masih dengan kekuatan hebat, aku hanya bisa melihat sedikit masa lalumu, jika melihatnya lebih luas akan terkena serangan balik, itu menandakan kehidupanmu sebelumnya sama luar biasanya. Ye Chen menyentuh dagunya, dan berbisik di dalam hatinya, sepertinya tebakanku benar, senior Jiang Taixu yang mewariskan mata roda abadi dan kehidupanku sebelumnya harus saling mengenal, jika tidak, fragmen ingatannya juga tidak akan ada gambaran kehidupanku. Yah, masuk akal untuk berpikir begitu. Aku tidak menyangka bahwa aku memiliki hubungan dengan senior Jiang Taixu, dan aku yang sekarang dan kehidupanku sebelumnya dapat ditemui di kehidupan sebelumnya dan sekarang. Ini mungkin keberuntungan. Sekarang aku hanya perlu mencari tahu tentang Ruoxi. Mengapa di kehidupanku sebelumnya aku membunuhnya? Setelah menjernihkan pikirannya, Ye Chen memikirkan Ruoxi, yang bisa terkait dengan kehidupan masa lalunya dan kehidupan ini, dan dengan Zhongjiang. Muridnya Hong Chen, aku ingin tahu bahwa identitas Ruoxi tidak sederhana. Di sini, mendengarkan gumaman Ye Chen di sana, kakek naga terdiam, masih menatap avatar Ye Chen yang tersisa, seolah-olah dia bisa melihat dewa Ye Chen melalui avatar. Ada kehidupan sebelumnya, dari mana anak ini berasal? Aku tidak bisa melihat dengan jelas, gumam kakek naga, jelas ada tanda reinkarnasi dalam asal-usul jiwanya. Apa masalahnya? Itu luar biasa. Ketika kakek naga mengerang, Ye Chen sudah bergerak. Jurus segel naga. Kemudian, Ye Chen memutar telapak tangannya dan menekan, dan segel naga besar itu bergegas turun ke langit. Pusaran hitam muncul dari telapak tangannya. Setelah itu, Ye Chen mencoba banyak jurus dari klan naga, yang semuanya merupakan jurus melawan langit yang sangat kuat. Setelah menerima kekuatan magis, Ye Chen tersenyum, berbalik dan menyelinap keluar dari ruang batu. Tepat setelah keluar, Ye Chen melihat Si Yan duduk di gerbang batu dan melihat Ye Chen keluar dari gerbang. Dia melompat seperti peri, sangat bersemangat. Kenapa kamu duduk di sini? Ye Chen menatap Si Yan tiba-tiba. Aku menemukan rahasia dan ingin membaginya dengan guru. Si Yan tersenyum ragu-ragu. Rahasia. Ye Chen mengangkat alis dan menatap Si Yan dengan penuh minat. Bicara tentang itu. Lihat itu, Si Yan menunjuk ke langit yang luas. Ye Chen terkejut, tetapi masih melihat ke arah yang ditunjuk oleh Si Yan. Langit berbintang memang sangat besar, dan bintang-bintang bertitik, dan langit berbintang tampak sangat cerah,
tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Guru, apa yang Anda lihat? Selain itu, Xi Yan berkedip pada Ye Chen. Tidak ada yang berbeda. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Kalau tidak, apakah kamu melihatnya lagi? Tidak masalah jika aku melihatnya lagi, aku. Ye Chen berkata, kata-kata itu terjebak di sana, matanya tiba-tiba menatap, dan dia menatap langit berbintang yang luas dengan takjub, karena bintang-bintang ada di langit. Jatuh, satu demi satu, seperti meteor, menyatu menjadi hujan meteor, dan pemandangannya sangat luar biasa. Bagaimana bisa begini? Setelah 1 atau 2 detik, Ye Chen menggosok matanya tanpa sadar dan pergi untuk melihat lagi, tetapi menemukan bahwa langit yang luas tidak berubah sama sekali, seolah-olah semuanya belum pernah terjadi sebelumnya. Ini ilusi. Ye Chen bereaksi, jiwanya tiba-tiba bergetar, dan dia meledak dari ilusi, dan kemudian menatap Xi Yan dengan putus asa. Guru, apa aku hebat? Xi Yan menyeringai, berkedip dengan 2 mata besar dan tampak lucu. Iya, kamu hebat. Pada saat ini, Ye Chen menyadari bahwa mata Xi Yan sedikit berbeda dari biasanya. Matanya sejernih air dan tidak kotor, tetapi jika melihat lebih dekat, akan menemukan ada bunga teratai di kedalaman matanya. Ada kelopak cantik yang berterbangan, sangat indah. Melihatnya, Ye Chen hanya merasa sedikit pusing, dan teratai yang mekar serta kelopak terbang membuatnya tampak terpesona. Mata inilah yang menyeretku ke dalam ilusi. Ye Chen bergumam, lalu mengalihkan pandangannya, tetapi hatinya cukup gelisah. Sekarang Ye Chen telah mengembangkan kekuatannya, Ye Chen juga memiliki mata langit dan mata roda abadi. Bahkan terseret ke dalam ilusi yang dilakukan oleh Xi Yan. Mata yang sangat menakutkan, apakah itu juga mata langit? Ye Chen sedikit mengernyit. Itu mata Wan Hua. Segera, suara kakek naga terdengar, seolah-olah kakek naga bisa melihat Xi Yan melalui hubungan antara avatar Ye Chen dan dewa. Mata Wan Hua. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar nama aneh itu. Apa asal-usul pupil mata ini? Mata Wan Hua adalah mata yang hanya bisa dibangkitkan oleh orang berbakat klan, sama seperti mata roda abadi. Hanya orang-orang dari klan abadi yang bisa membangkitkannya. Kakek naga menjelaskan, orang-orang dari klan tersebut memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan langit dan bumi, oleh karena itu, mereka lebih cenderung merasakan kekuatan langit dan bumi. Dengan kekuatan langit dan bumi, klan spiritual memiliki tingkat integrasi yang lebih tinggi dengan langit dan bumi, dan semakin mereka menggunakan kekuatan langit dan bumi, semakin mereka setuju dengan langit dan bumi. Hanya mungkin untuk membangunkan mata surgawi, ketika mencapai 80% atau lebih. Muridmu saat ini mungkin sudah menyatu dengan langit dan bumi. Tidak heran dia sangat berbakat sehingga dia belajar segalanya dengan cepat. Bahkan dengan kultivasiku aku masih bisa terkena ilusi olehnya. Kakek naga berkata, meskipun mata Wan Hua lebih lemah dari mata roda abadi, itu juga langka di dunia. Orang-orang dari klan spiritual pandai mencari jiwa, dan kemampuan sejati mata Wan Hua bukanlah ilusi. Ini adalah bidang pencarian jiwa yang dikuasai klan spiritual. Ini jauh lebih berguna daripada jurus pencarian jiwamu. Mata Wan Hua dapat membaca ingatan dengan matanya, dan dapat melihat melalui pikiran orang. Saat bertarung melawan orang, dia akan memimpin. Tidak mungkin dicegah. Ini begitu hebat. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Kakek naga berkata, bakat gadis kecil ini adalah yang tertinggi yang pernah aku lihat sejak aku membangkitkan kecerdasanku,
dan bahkan bisa melampauimu sebagai seorang guru, kembangkan dia dengan baik. Ya, aku akan melatih muridku dengan sangat baik. Guru, dengan siapa Anda berbicara? Di sini, Si Yan menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu dan mata besar. Apakah Si Yan bisa melihatnya? Ye Chen terkejut di dalam hatinya. Untuk mengetahui bahwa Ye Chen dan kakek naga berbicara dengan jiwanya, Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa Si Yan bisa melihat. Ye Chen berkata, aku sedang berbicara pada diriku sendiri. Melihat Si Yan masih menatap lurus ke arahnya, Ye Chen terbatuk dan membuang muka untuk kedua kalinya. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Mungkin Si Yan tidak melakukan apa-apa, Ye Chen memberi banyak misteri misterius untuk berlatih untuknya. Dan Ye Chen, pada saat ini, telah melangkah ke aula utama Sekte Heng Yue. Begitu masuk, Ye Chen melihat dua orang terbaring di tanah di aula, dan dua karakter besar ditempelkan di tanah. Tiba-tiba, Ye Chen membeku, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa ini adalah Gu Santong dan Wuya. Bukankah seharusnya kalian berdua membantu Zhou Ao di Sekte King Yun? Aku kembali. Ye Chen menatap mereka tiba-tiba. Jangan bicara, biarkan aku istirahat. Keduanya bahkan tidak mengangkat kepala, dan mereka masih berbaring di sana. Melihat ini, Ye Chen menggerakkan bibirnya dan menatap Zhong Jiang dan Tianzong. Mereka lelah. Leluhur Zhong Jiang dan Tianzong terbatuk. Mengerti. Ye Chen juga terbatuk, memperhatikan postur Gu Santong dan Wuya, itu benar-benar lelah. Hong Chen Su berkata, dalam beberapa hari terakhir selama kamu dalam pengasingan, Siling Basu, Panlong Haiyuniu Jia dan Pulau Heilong semuanya telah datang, dan mereka telah mencapai aliansi. Zhong Jiang berkata, adapun keluarga kerajaan Dacu, sejauh ini tidak ada pesan, dan beritanya baru saja tiba. Orang-orang dari keluarga Ouyang, keluarga Nangong dan keluarga Muyun sudah dalam perjalanan. Leluhur Tianzong berkata, kekuatan kita saat ini sudah sangat kuat, dan kita bisa berperang melawan Sekte Zhengyang. Ini bukan waktu terbaik. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan membenturkan jari-jarinya ke meja dengan ritme. Kali ini berbeda dari masa lalu, tetapi ini adalah pertempuran yang paling sulit. Dan selain Sekte King Yun, kita perlu memberi Zhou Ao waktu untuk mengambil kendali penuh atas Sekte King Yun. Zhong Jiang berkata, aku pikir akan lebih baik untuk melatih kembali trik lama. Zhong Jiang dengan lembut menggaruk janggutnya. Seperti Sekte King Yun, mengalahkan 9 leluhur King Yun dan mengambil alih. Dibandingkan dengan perang langsung, aku lebih suka cara seperti ini. Itu tidak akan berhasil. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dalam pertempuran di Istana Kebenaran, pasukan kita terungkap. Selain itu, jaringan intelijen Sekte Zhengyang dimusnahkan. Markas Sekte Zhengyang dan 9 cabang Sekte Zhengyang sekarang seharusnya berada di tempat yang sama. Status siaga level, pada dasarnya tidak mungkin untuk memimpin mereka keluar, dan menurut informasi yang dapat dipercaya, Sekte Zhengyang masih memiliki keberadaan yang sangat mengerikan, yang lebih kuat dari kita semua yang hadir. Yang penting kita belum pernah bertemu dengannya. Jika kita tidak berhati-hati akan banyak korban. Keberadaan yang sangat mengerikan. Mendengar kata-kata Ye Chen, termasuk leluhur Tianzong orang terkuat, mengerutkan kening. Kekuatan orang mengerikan di Sekte Zhengyang tidak di bawah Kaisar Pedang. Ye Chen mengangguk sedikit, tanpa lelucon. Begitu Ye Chen mengatakan ini, suasana di aula langsung ditekan.
Bahkan Gu Santong dan Wu Ya yang masih terbaring di tanah tidak bisa membantu tetapi memanjat. Melihat tatapan serius Ye Chen, alis mereka bahkan lebih mengerutkan kening. Kaisar Pedang, tetapi Kaisar Pedang, dan mereka yang tidak berada di bawah kendali Kaisar Pedang, seberapa kuat orang itu? Hong Chen Su berkata, apa kamu mengatakan informasi yang dapat dipercaya? Setelah keheningan, Hong Chen Su tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen, matanya bersinar dengan makna yang dalam. Aku mengendalikan Yan Huang, Heng Yue, King Yun, dan semua jaringan intelijen keluarga besar. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang Sekte Zeng yang juga memiliki orang yang sangat menakutkan? Dari mana kau tahu itu? Ye Chen berkata, aku mengetahui dari orang yang aku percaya. Ye Chen menyesap teh dengan ringan, dan kata-kata itu membawa banyak makna yang dalam, tetapi tidak ada kata yang jelas. Orang-orang saling menatap, dengan mata gelap dan tidak pasti berkedip, dan Ye Chen memiliki keraguan tentang mereka. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Ye Chen tidak mengumumkannya kepada publik tentang kakek naga di Sekte Zhengyang. Di tempat kejadian, hanya Chu Ling-er yang tahu, orang yang memberikan informasi di mulut Ye Chen adalah jiwa naga di Sekte Zhengyang. Mungkin Chu Ling-er satu-satunya yang tahu rahasia ini. Ye Chen tidak mengatakannya, dan Chu Ling-er pasti tidak akan mengatakannya juga. Aku ingin menghabisi Sekte Zeng yang lebih dari siapapun. Ye Chen berbicara setelah 3 atau 5 detik, memecah ketenangan di aula. Tapi perang bukanlah permainan anak-anak. Kita harus bertanggung jawab atas para prajurit. Semakin banyak momen kritis, semakin kita tidak bisa mempercayakan besar dan meremehkan lawanmu akan menghabiskan darah. Kamu berhati-hati seperti biasanya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Tunggu beberapa hari lagi. Besok aku akan ke kota alkemis untuk membahas aliansi dengan para tetua dari kota alkemis. Jika berjalan lancar, bolak-balik selama 2 hari. Sayangnya, dalam 2 hari terakhir, para senior Anda tidak boleh diam saja. Meskipun tidak dapat melawan Sekte Zeng yang sekarang, keluarga yang berafiliasi dari Sekte Zeng yang dapat bersatu sebanyak mungkin, dan kekuatan tambahan dari Sekte Zeng yang mengisolasi Sekte Zeng yang masih kalimat yang sama. Jika bertarung, harus menghabisi keluarga yang bergabung dengan Sekte Zeng yang, agar meminimalisir korban kita. Mengerti? Kerumunan itu mengangguk. Itu saja. Ye Chen berkata bahwa dia telah berdiri, lalu berbaring dan berjalan keluar, tetapi setelah mengambil 2 langkah, berlari kembali dengan sadar, dan kemudian memeluk Chu Ling-er. Ye Chen tidak sabar untuk mengatakan beberapa patah kata, dan pergi membawa Chu Ling-er. Adegan meledakkan langit seperti itu. Orang-orang tua di istana biasanya membuka mulut mereka, sudut mulut mereka bergerak-gerak belasan kali. Di sisi lain, Chu Ling-er yang baru saja bereaksi terus mengepakkan Ye Chen. Dia tidak berharap Ye Chen begitu melanggar hukum, begitu tidak tahu malu di depan begitu banyak orang. Faktanya, mereka pasti juga tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen selanjutnya. Dan pipinya langsung memerah. Ye Chen tidak tahu malu, membawa Chu Ling-er keluar dari aula. Setelah Ye Chen dan Chu Ling-er pergi, keheningan di aula meledak. Malam ini, puncak giok pasti bergoyang. Gu Santong memegang janggutnya dengan satu tangan, dan menyeringai, memikirkan apa yang dilakukan Ye Chen dan Chu Ling-er. Wu Ya berkata, kita harus melihatnya malam ini. Wu Ya menggaruk janggutnya dengan ekspresi penuh arti, dan juga menyeringai seperti Gu Santong.
Setelah mendengar itu, sekelompok orang tua di kuil memandangi Gu Santong dan Wuya seolah-olah dalam pikirannya hanya ada hal mesum, terutama Hong Chen Su dan Chu Lingyu, dan hampir menamparkan mereka. Dalam suasana yang memalukan, leluhur Tianzong dan leluhur Heng Yue batuk satu demi satu, berjalan kembali ke kuil satu persatu dengan tangan di punggung, memandangi langit berbintang yang luas, masing-masing tampak baik-baik saja.